Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami memaparkan tugas studi kasus mengenai simulasi perancangan jaringan di sekolah menggunakan Quickstep paket server. Langsung saja, anggota kelompok kami yaitu Kalista Ramadan, Firman Hidayat, Christine Amalia, dan Muhammad Hidayat. Langsung saja ke latar belakang studi kasusnya. Dalam pendidikan, internet dapat digunakan sebagai alat mengajar, seperti memberikan tugas online kepada siswa-siswa, memberi informasi sekolah pada masyarakat, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk mendukung berjalannya fungsi-fungsi internet di sekolah, maka harus dibangun terlebih dahulu desain jaringan komputer di dalamnya. Untuk membuat jaringan komputer yang bagus, maka harus dibuat perancangannya terlebih dahulu dengan teliti dan sesuai kebutuhan. Maka komputer itu sudah menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Nah, komputer itu secara umum digunakan untuk saling berbagi suatu informasi, proses, dan bisa terjadi saling berhubung dengan komputer lainnya sehingga dapat berkomunikasi ataupun saling berbagi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun terdapat beberapa jenis jaringan komputer tergantung kebutuhan dan geografisnya, antara lain jaringan LAN atau Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Permasalahan yang ingin diselesaikan dalam video ini yaitu suatu sekolah memiliki wilayah yang luas, selain itu juga memiliki satu buah modem, laboratorium, perpustakaan, dan ruang guru, sehingga diperlukan jaringan komputer yang terbagi secara merata. Jadi, tujuan dari video ini untuk membuat sebuah rancangan simulasi jaringan komputer sekolah agar pembagian jaringan dapat dibagikan secara merata. Baik, saya Muhammad Zazal Darpan akan membahas tentang detail tahapan pemodelan. Di sini ada terdapat 3 ruangan, yaitu adalah komputer kantor guru. Di sini ada IT center, yang pada di sana IT center ini adalah untuk mengatur dan mengelola server dan jaringan. Kemudian di sana ada router. Router ini berfungsi untuk penghubung antar 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dan di sini ada terdapat 2 switch, yang mana switch ini fungsinya sebagai pembagi sinyal dan penguat sinyal pada komputer. Pada komputer di sini membutuhkan menggunakan satu switch, yang mana untuk pembagian sinyal dan penguatan sinyal yang optimal agar ke semua komputer ini dapat pembagian dan penguatan sinyal yang optimal. Kemudian pada kantor guru dan perpustakaan ini memakai satu switch, karena di sini untuk device-device yang sendiri tidak begitu banyak seperti komputer. Jadi untuk menggunakan satu switch saja sudah cukup. Dan di sini untuk penguatannya dia pada switchnya, dan untuk membagikannya dia ke access point yang terdapat pada kantor guru dan perpustakaan untuk penerimaan sinyal dari router tadi. Firman Hidayat, di sini saya akan menjelaskan detail dari simulasi yang kami kerjakan serta bagaimana hasil dari simulasi yang kami kerjakan ini. Alur pengerjaannya yaitu di ruang IT center di sini terdapat satu PC, satu server, dan juga satu modem. Nah, jadi modem ini akan menggunakan layanan di sekolah tersebut pendaftarannya seperti IndiHome ataupun Excel Home, kemudian dihubungkan ke router. Nah, router di sini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan koneksi internet. Nah, jadi untuk routernya menghubungkan koneksi internet. Nah, di sini ada kabel-kabel yang terhubung, jadi kabel sini terdapat alamat yang harus digunakan agar mengakses router tersebut. Nah, jadi di alamat yang Q01 yang terhubung ke switch. Nah, switch di sini fungsinya itu menghubungkan jaringan komputer. Nah, jadi dari jaringan komputer akan terhubung ke tiap-tiap komputer yang terhubung, komputer, access point maupun server, apapun yang terhubung melalui kabel. Nah, jadi untuk router yang 01 di jalur 01 yaitu harus menggunakan IP 192.168.1.24 untuk gateway-nya. Nah, sedangkan untuk yang Ethernet 02, Gigabit Ethernet 02 menggunakan alamat gateway 192.168.2.24. Nah, jadi kita mulai dulu dari switch 1. Di switch 1 di sini kita lihat terhubung ke server. Server di sini sebagai penyedia layanan DHCP, alamat DHCP. Nah, jadi kan tiap komputer yang ada di sini akan mengakses server untuk mengambil alamat IP. IP-nya tidak perlu mengatur secara manual lagi, secara statis. Nah, jadi alamat IP di sini sudah teratur secara DHCP, mengambil melalui server. Nah, jadi server sini menyediakan alamat IP yang dimulai dari 192.168.1.24. Kemudian
Kemudian dari tiap PC ini yang sudah terhubung, yang sudah mengambil alamat IP, jadi semua ini sudah memiliki alamat IP masing-masing. Kemudian karena di sini terhubung secara kabel ke switch, nah jadi kan switch di sini menghubungkan jaringan komputer tadi, jaringan tiap komputer di sini jadi terhubung juga ke router. Router di sini sudah terhubung ke modem, jadi semua ini sudah terakses ke jaringan internet melalui kabelan. Nah, kabel di sini adalah kabelan yang terakses ke tiap komputer. Nah, kemudian di komputer juga terdapat access point. Nah, di access point ini terhubung menggunakan kabelan juga. Jadi dari access point ini akan membagikan jaringan secara nirkabel, mentransfer jaringan yang awalnya secara kabel dapat diakses melalui nirkabel. Nah, tapi agar dapat diakses melalui peralatan yang dapat mengakses melalui nirkabel seperti laptop maupun smartphone, nah, jadi harus kita setting dulu SSID-nya, nama SSID, kemudian autentikasinya seperti apa. Kalau yang WPA PSK atau WPA 2 PSK ini menggunakan password. Nah, jadi di sini kita atur passwordnya labcom 123. Nah, jadi agar dapat diakses oleh laptop dan smartphone yang ada di sini, harus menggunakan pilihan wireless. Nah, misal untuk laptop wireless 0. Nah, di sini masukkan SSID yaitu L komputer sesuai dengan access point yang sudah ada di lab komputer, dan juga autentikasinya WPA PSK dan passwordnya labcom 123. Nah, untuk smartphone juga sama. Ya, wireless, WPA PSK dan labcom 123. Nah, kemudian kita berpindah ke switch 2. Nah, switch 2 di sini tidak ada server yang terkait ke switch tersebut. Jadi alamat IP yang mengakses di sini dan gateway-nya harus kita atur secara manual, secara statis. Jadi PC yang ada di kantor guru, alamat IP-nya kita atur misalnya 192.168.2.2. Nah, jadi agar dapat dan juga di sini ada gateway-nya, saya lupa menyebutkan tadi, kita atur secara manual juga 192.168.2.24. Di sini terakses ke router yang dimana alamatnya itu 192.168.2.24. Jadi sudah terakses antara PC yang terdapat di kantor guru dengan router. Jadi sudah terakses juga dengan modem. Jadi internet sudah jalan. Kemudian di access point sama seperti yang terdapat di lab komputer, access point di perpustakaan dan kantor guru kita atur dulu SSID-nya, yaitu di sini saya atur ke guru, kita atur berbeda agar tidak tersambung misalnya dari lab komputer ke kantor guru ya alatnya. Soalnya akan ada jarak yang mempengaruhinya, seperti sinyal WiFi juga saat kita menjauh dari sinyalnya maka akan lambat juga aksesnya. Jadi SSID yang kantor guru, kemudian autentikasi WPA PSK dan passwordnya ampun guru. Sama seperti yang di perpustakaan juga sama. Port satunya. Nah, sini kita SSID-nya perpus dan juga autentikasinya WPA PSK, passwordnya ampun perpus 123. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil, apakah hasilnya sukses, hasil perancangan kita gunakan misalnya yang ada di PC di IT Center. Nah, di sini kita akan coba mengakses jaringan komputer, kita akan mengakses komputer yang terdapat di ruang guru. Nah, kita coba ping, yaitu menggunakan command prompt. Nah, kita buka dulu alamat IP yang ada di PC 192.168.2.2. Ya, kita coba ping. Ya, berhasil dengan reply time yang sangat bagus, yaitu kurang dari 1 milisecond, karena di situ kita menggunakan kabel. Nah, jadi karena menggunakan kabel respon baliknya lebih cepat. Nah, sekarang kita coba untuk memping yang nirkabel, misalnya laptop di perpustakaan. Kita buka alamat IP-nya. Nah, 192.168.2.3. Sekarang kita coba ping menggunakan PC yang ada di IT Center juga. Titik 3. Ya, kita cek, ya benar. Nah, di sini akan ada respon time yang lebih lambat dari yang menggunakan kabel. Itu disebabkan karena access point itu tergantung dari jarak pengaksesannya seberapa jauh, dan juga akan ada respon antara laptop ke access point tersebut, respon timbal baliknya. Jadi kan reply pingnya itu akan ada waktu. Nah, sama seperti yang kantor guru juga sama. Misalnya kita ping juga yang ada smartphone di kantor guru. Kita cek ping IP-nya 192.168.2.8. Kita tunggu. Dapat juga respon dari smartphone yang terdapat kantor guru. Jadi koneksi antar komputer dengan jaringan kabel yang lain itu sudah saling berhubungan, dan juga semua ini sudah dihubungkan dengan internet melalui router yang terhubung ke modem. Sudah dibagikan oleh kabelan-kabelan yang ada. Ya.
Berdasarkan hasil rancangan yang sudah dibuat, kesimpulan yang dapat kami ambil dengan merancang dan mengimplementasikan jaringan di sekolah ialah sekolah yang awalnya pembagian jaringannya tidak merata, yang mana di sekolah tersebut terdapat pada lab komputer, kantor guru, perpustakaan dikarenakan kurangnya fasilitas yang tersedia. Maka kami merancang jaringan yang dilengkapi dengan server, modem, router, dan switch, yang mana dengan alat ini akan membuat jaringan terbagi secara merata ke lab komputer, ke kantor guru, dan ke perpustakaan. Dengan meratanya jaringan di sekolah, maka guru dan siswa bisa menggunakan jaringan internet dengan nyaman. Adapun daftar pustaka kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.